Bismillahirrahmanirrahim. Dalil yang paling sahih dan juga shorih tentang fikih inggimas, hukum inggimas dan secara umum istishhad sebagaimana pembahasan kita yang lalu. Salah satunya adalah hadis yang dari riwayat Ahmad dan Al-Bazzar dan juga Abu Ya'la, yaitu saya bacakan hadisnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina in yulqu fis saffi la yulfituna wujuhahum hatta yuqtalu ulaika yantaliquna fil ghurafil ula minal jannah, katanya Rasulullah SAW. Ya, indah sekali hadis ini. Wa yadhaku ilaihim rabbuhum wa idza dhahika rabbuka illa 'abdin fid dunya fala hisaba alaih. Ya, hadis Rasulullah SAW, sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la, Al-Bazzar atau Broni dan juga lainnya. Saya artikan alladzina in yulqu fis saffi, yaitu orang-orang yang jika menceburkan diri dia. Jadi dia menceburkan diri, si mujahid ini, pelaku inggimas atau pelaku istishhad ini menceburkan atau ya bahasa ininya membinasakan diri, masuk ke dalam barisan musuh ya. Fis saffi. Jadi saf ya di situ adalah barisan musuh. Ya, la yulfituna wujuhahum, mereka tidak menoleh tuh wajahnya tuh ke kanan ke kiri, enggak celingak-celinguk. Yang penting gimana saya mati syahid, yang penting bagaimana saya memuliakan agama ini, menegakkan lillahi kalimatillah, kalimatullahil ulia. Dia pikirannya begitu ya. Tentu dengan disadari niat yang ikhlas lillahi taala ya. Ya. Hatta yuqtalu, sudah mah enggak celingak-celinguk, dia menceburkan diri, menyerang musuh sendirian, ya musuhnya 100 orang, puluhan orang atau bahkan ribuan orang, dia menceburkan diri. Hatta yuqtalu, sampai dia terbunuh. Ulaika yantaliquna fil ghurafil ula. Orang-orang inilah yang katanya Rasulullah SAW, mereka mendapatkan tingkatan kamar-kamar surga yang tertinggi. Masya Allah. Jadi Rob mereka bagaimana keadaan Allah? Allahnya seperti apa? Ya, wayadhaku ilaihim rabbuhum. Jadi Allah saja sampai tersenyum, sampai tertawa ya, karena saking semangatnya mencari syahid ya kepada si mujahid yang seperti ini gitu. Wa idza dhahika rabbuka, dan apabila Allah itu tersenyum atau tertawa ila abdin, kepada hambanya di dunia ya, maka fala hisaba alaih, maka kata hadis ini, katanya Rasulullah SAW, fala hisaba alaih, mereka masuk surga tanpa harus ada penghisapan ya. Hanya saja ketika menyerang musuh itu, si mujahidnya itu, si pelaku inggimas, si pelaku istishhadnya ini ya tidak menoleh ke kanan ke kiri. Kan biasanya pasti setan ya, hawa nafsu itu akan menghembuskan rasa ragu-ragu. Waduh, mana teman saya nih, ntar diliatin orang nih ya, entah iblis membisikkan, wah ini takut dianggap sok berani nih. Nah itu seperti itu. Itu hadis yang pertama. Itu hadis riwayat Ahmad, Abu Ya'la, Tobroni, Al-Bazzar ya. Dan juga ini secara sanad disahihkan oleh Imam Al-Haythami. Kata beliau ya, rijal di dalam perawi hadis ini adalah thiqah semua ya. Lalu yang menguatkan sabda Rasulullah SAW ini, ada sabda beliau yang lain, hadis yang lain. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innallaha azza wa jal la yad'u yaumal qiyamatil jannah fatati bizakhrafiha wa zinatiha fayaqul aina ibadi alladzina qatalu fi sabili wa qutilu au udzu wajahadu fi sabili udkhilul jannata fayadkhulunaha bighairi hisab. Rawahu Ahmad, Ibnu Hibban, Tobroni, Al-Hakim dan Al-Bazzar. Jadi beliau mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla, wa inna Allah Azza wa Jalla, sungguhnya Allah Azza wa Jalla, la yad'u yaumal qiyamah,
memanggil di hari kiamat al-jannah, memanggil surga di hari kiamat. Dipanggil nih surga sebagai makhluknya Allah kan ya. Fatati bizakhrofiha, maka dia datang dengan segala keindahan dan perhiasannya ya, bizakhrofiha wa zinatiha ya. Jadi dengan segala, surganya datang nih ya, labaik Allah gitu, apa, saya memenuhi panggilanmu ya Allah ya, bizakhrofiha, dengan segala keindahan dan perhiasannya, wa zinatiha. Fayaqul, maka Allah berfirman kepadanya, berkata padanya, aina ibadi, ya, mana hambaku, alladzina qatalu, yang mana dia terbunuh fisabili, di jalanku ya, terbunuh fisabilillah, dalam berjihad tentunya ya, berjihad fisabilillah, berperang fisabilillah. Wa qutilu, dan dia terbunuh ya, dia membunuh ya, dia apa namanya, dan dia juga terbunuh, berperang dan dia sampai terbunuh ya, auudzu, dan dia tersakiti, terluka, tersakiti ya. Ya namanya jihad ya pasti ada resiko tersakitinya ya, kena sabetan pedang ya, kena tembakan pistol, kena AK-47 musuh, kena rudal dan lain sebagainya, bisa jadi tangan putus ya, kaki putus, segala macam ya. Wajahadu fi sabili, dan dia berjihad di jalanku ya. Jadi Allah memastikan nih orang-orang di dalam hadis qudsi, ini kan hadis qudsi ya, wajahidu fi sabili, dan dia itu berjihad di jalanku ya. Artinya dia mengikhlaskan berjihad fisabilillah ya, bukan untuk berani-beranian, bukan, tapi dia memurnikan keikhlasannya untuk berjihad. Adkhilul jannati fayadkhulunaha, maka masukkan itu, masukkanlah ke dalam surga tuh ya, maka dia masuk kepadanya, masuk surga bighairi hisab, dan tanpa hisab. Ini adalah jaminan ikhwafillah sekalian, ikhwanul mujahidin sekalian, itu jaminan dari Allah dan Rasulnya. Tadi kan hadis qudsi ya, jaminan dari Allah dan Rasulnya kepada barang siapa yang bersungguh-sungguh berjihad fisabilillah, berperang fisabilillah, bahkan dia melakukan istishhad atau ingimas, itu ada jaminan tertentu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dari Allah Azza Wajal ya, dia akan masuk surga tanpa hisab, benar-benar tanpa hisab ya, bahkan di figurofil ula, bahkan di kamar-kamar surga yang tertinggi gitu ya. Mendekat atau barangkali bersebelahan dengan ya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, atau dan para syuhada Badar, syuhada Uhud dan lain sebagainya, asalkan satu niatnya ikhlas lillahi ta'ala, untuk bertemu dengan Allah, bertemu dengan wajah Allah, untuk ridho Allah, dan juga dia menjaga ya hatinya ini untuk benar-benar memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga dengan dua hadis ini ya kembali mengecas ya, mengupgrade kesemangatan dari jihad kita, perjuangan kita untuk meraih jannahnya, untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu alam.